Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Kibul Mustafa akan membahas mengenai kerikan badan. Kalau orang disebutnya kerokan. Sebelumnya subscribe, komen di bawah ini ya. Bantu kelancaran videonya. Semoga bermanfaat videonya ya. Kita mulai saja ya. Kibul Mustafa akan membahas mengenai menjelaskan mengenai kerikan badan ya. Itu orang bertanya kerikan boleh nggak sih kerikan itu sebelum dikerik itu badan itu terasa nggak enak gitu ya. Kalau minum obat kalau badannya masih belum terasa dikerik mah belum keluar anginnya. Kalau sesudah dikerik mah rasanya enak, enteng, anginnya keluar gitu ya sebelum dikerik. Nah, boleh nggak sih dikerik? Sebenarnya kawan, dikerik itu boleh, diperbolehkan menurut para medis ya, diperbolehkan. Caranya tapi beda kawan. Ada yang menggunakan uang koin, ada yang menggunakan gausa. Gausa itu semacam kayak lempengan tapi tidak ditekan, cuma hanya mengeluarkan dan membuka pori-pori si kulit supaya anginnya keluar ya, menggunakan gausa. Nah, kita jelaskan ya mengenai kerikan. Sedangkan kerikan itu sakit ya kawan ya, kerikan itu sakit. Tapi sesudahnya enak. Kalau sesudah dikerik itu enteng. Ya, Kibul Mustafa akan membahas mengenai kerikan ya. Kerikan adalah terapi pengobatan alternatif untuk meredakan gejala masuk angin, flu, demam, dan pusing, tidak membutuhkan waktu yang cukup lama. Semua penyakit tersebut akan hilang dari tubuh. Metode menggaruk sambil menekan bagian permukaan kulit menggunakan minyak dan benda tumpul atau bawang merah sebagai alat kerok, yang selanjutnya menyebabkan guratan merah atau lecet pada kulit. Umumnya alat pengerok adalah benda tumpul seperti koin, batu kiyok, gundu, potongan jahe, potongan bawang, atau benda tumpul lainnya yang digunakan untuk menggosok bagian punggung. Selain benda tumpul tadi, pengobatan kerokan ini juga menggunakan cairan pelicin seperti minyak kayu putih, minyak olive, minyak kelapa, atau lotion. Cairan tersebut digunakan agar tidak terjadi iritasi pada kulit yang dikerok si pasien. Tindakan ini akan mengeluarkan angin dari dalam tubuh dengan menghangatkan permukaan kulit sehingga peredaran darah meningkat dan menjadi lancar. Meskipun dunia medis cukup canggih, tetapi kebiasaan kerokan ternyata masih bisa dinikmati dari berbagai golongan dan strata sosial. Ini menurut medis ya. Ini menurut medis, kerokan adalah salah satu metode memperlebar pembuluh darah tapi yang menutup vasokonstriksi menjadi lebih lebar gitu. Ini menurut para medis itu karena kelenjar pembuluh darahnya melebar semakin kita gosok dan semakin si kulit itu melebar. Itu yang menyebabkan merah si kulit, jadi merah, kemerahan yang kita kerok. Itu menurut secara medis kerokan. Hal ini tidak berbahaya asal tidak menjadi kebutuhan primer. Jika terus-terusan kerokan pembuluh darah kecil dan halus yang akan pecah menjadi banyak. Kerokan membuat penderita masuk angin merasa nyaman karena tubuh melepas hormon endorfin dalam syarat normal. Secara ilmiah, menurut kerokan terbukti mampu mengobati gejala masuk angin atau sindroma angin yang memiliki gejala nyeri otot atau myalgia. Prinsip kerokan tidak jauh beda dengan akupuntur yang merancapkan jarum ke dalam tubuh. Prinsip kerokan adalah meningkatkan temperatur dan energi pada tubuh yang dikerok. Peningkatan energi ini dilakukan melalui perangsang kulit tubuh bagian luar. Nah, itulah Kibul Mustafa sudah membahas mengenai kerokan dan kerikan ya. Itu diperbolehkan medis juga diperbolehkan karena kalau nggak dikerok itu badan itu tidak terasa enteng ringan ya, cuma minum obat tolak angin. Emang ya sih kawan, kalau dikerok itu sakit dikerok itu ya, tapi udang itu enak enteng.
Itulah Kibut Mustafa sudah membahas mengenai kerokan ya. Dan Kibut Mustafa akan satu lagi ya, satu lagi cara kerokan yang benar kawan ya. Cara kerokan yang benar yaitu kerokan tidak bisa dilakukan sembarangan, harus dengan benar, ada cara dan tekniknya sendiri. Sama halnya dengan memijat totok saraf, pasti mempunyai teknik-teknik tersendiri. Nah, caranya seperti ini ya kawan, seperti yang gambarnya. Seperti ini kawan ya, seperti ini gambarnya. Ini menurut tulang rusuk belakang itu dari atas bahu kanan kiri dan turun ke bawah mengikuti tulang rusuk ya, melewati tulang rusuk. Terus sejajar yang rapi, agak renggang dikit ngeroknya menuruti tulang rusuk yang rapi ya. Terkecuali tulang tengah ini jangan dikerok ya, tulang tengah nih, tulang tengah sampai ke ekor kita ambil dari sampingnya aja, samping tulang ekor kanan kiri dan seterusnya bawah pantat dilewat, paha dikerok sama betis dikerok supaya enteng ya, supaya enteng keroknya. Gambarnya seperti ini ya kawan ya, ini gambarnya seperti ini nih kawan tuh ya, gambarnya. Dan posisi kroknya itu dari atas bahu kanan dan kiri tuh, terus sampai ke bawah ya, terus merata. Dan cara krok yang benar itu satu, jangan terlalu keras karena apa kawan, karena lapisan kulitnya terbagi menjadi 3 lapisan. Seharusnya kerokan hanya mengenai lapisan yang paling luar saja, namun jika terlalu dalam bisa mengenai kulit lapisan terdalam tuh. Jadi si kerokan dekriknya itu jangan terlalu menekan ya, jangan terlalu keras, sedang-sedang saja ya. Seandainya ada yang berlepas itu hanya kulit ari atau kulit mati yang akan ikut dikerok, tidak sampai kena pembuluh darah, makanya jangan terlalu keras. Nih, kita kembali ke alat kerokan. Kibut Mustafa akan kembali ke alat kerokan. Ada banyak sekali alat kerokan di dunia. Setiap negara pasti memiliki alat yang berbeda-beda untuk kerokan. Yang pertama koin logam, ada yang perak, yang 100 perak yang dulu, dan yang gobang kerokan gobang yang kuning. Ini biasanya uang Belanda nih, uang logam. Ini uang logam yang kuning ini enak sekali ya, nggak terasa sakit dan terasa pedih. Nih, kalau ada yang kayak begini alatnya nih, ada pegangannya, ada alat pegangannya nih, ini alat pegangannya buat kerokan tuh ya, alatnya. Pada umumnya kebanyakan masyarakat kerokan menggunakan koin. Hal ini diperbolehkan asal ujung dari kerokan tersebut tidak tajam. Jadi ujungnya itu tidak tajam ya, ujungnya bapak. Sendok porselin juga bisa, sendok porselin plastik, sendok makan bisa. Apabila Anda mencari sebuah koin akan tetapi tidak menemukannya, Anda dapat menggantikannya dengan sendok porselin. Pastikan sendok itu keadaan bersih dan terhindar dari kuman penyakit. Nah, ada juga batu giok, guasa ya. Teknik kerokan menggunakan batu giok akan Anda jumpai di negara Cina.
Orang Cina bisa menggunakan batu giok sebagai alat kerok, bukan kepingan logam seperti pada umumnya, sehingga terkenal dengan sebutan jadi stone terapi. Nah, itu batu giok yang disebut gyosa ya, gyosa namanya. Dan ada juga menggunakan gondu kelereng. Kalau bisa menggunakan kelereng. Ada kelereng kerok ini jarang digunakan karena tidak bisa memegang gondu tersebut. Nah, yang ketiganya nih bawang merah. Bawang merah ini digunakan untuk bayi, anak-anak ya. Bawang merahnya dikupas bagi dua dan si kulitnya dikupas dulu lalu dikerok. Nah, itu juga bisa, itu khusus buat anak dan balita, bayi dan anak-anak. Bawang merah merupakan media kerokan terbaik. Bawang merah diketahui mengandung senyawa anti kanker, anti platelet, mencegah pengumpulan darah, dan antibiotik. Jika dikonsumsi kandungan nutrisi bawang merah tentu akan bermanfaat bagi kesehatan. Kerokan dengan bawang memberikan efek vasodilatis, yaitu melancarkan peredaran darah dan menimbulkan efek menenangkan efek. Itulah yang menjadi kerokan bawang merah ampuh untuk mengatasi masuk angin pada beberapa orang. Selain itu, bawang merah juga lebih aman digunakan ketimbang menggunakan uang koin dan minyak. Menggosokkan koin secara berulang dapat menimbulkan gesekan yang kuat sehingga membuat kulit iritasi, sementara bawang merah memiliki tekstur yang lebih tebal sehingga risiko mengiritasi kulit lebih kecil. Oleh karena itu, bawang merah lebih direkomendasi sebagai bahan kerokan bayi, anak-anak maupun orang dewasa yang kondisi kulitnya menipis. Itu kebanyakannya bayi dan anak-anak itu bawang merah dibagi dua dan dicampur, sukanya asam matang sama minyak, kalau dikit ya di tempat cepuk. Nah, yang ketiganya, yang keempat, gunakan minyak sebagai dasaran. Biasanya orang-orang akan menggunakan minyak sebagai dasaran seperti minyak kayu putih, minyak zaitun, minyak kelapa, bahkan lotion. Meskipun demikian, kerokan juga bisa dilakukan dengan menggunakan potongan jahe ataupun potongan bawang merah sebagai alat kerokan masuk angin. Tuh, ini yang keempatnya, lokasi kerokan. Lakukan kerokan di samping tulang, tepatnya di sendi-sendi dekat tulang. Tidak dianjurkan mengerok tepat di atas tulang, di rusuk-rusuk pinggir-pinggir ya, kanan kiri kan ada tong rusuk tuh. Yang tulang tengah itu nggak usah dikerok, jadi kita ambil tengah, samping kanan dan kiri. Jangan pernah mengerok bagian tulang punggung karena bisa membahayakan kesehatan Anda. Pasien tidak perlu mengerok bagian tangan karena mengerok di area lengan dapat memberikan efek yang sifatnya lokal karena sambungan pembuluh darah di area tersebut tidak menyebar kemana-mana seperti area punggung. Yang kelima, arah kerokan. Untuk melakukan kerokan Anda dapat melakukan dengan arah dari atas sampai ke bawah ya. Nah, sangat disarankan untuk melakukan kerokan di punggung dengan menggunakan pola seperti rangka tulang ikan, yaitu miring dari atas ke bawah. Caranya miring ya, kawan lah, miring. Cara miring gini nih, kayak miring, kerokannya miring dari atas ke bawah, kanan kiri. Terus setelah selesai kerokan, setelah dirasakan cukup, Anda melakukan kerokan, usapkan bagian punggung dengan minyak angin agar badan lebih hangat si pasien. Sudah itu kita oleskan penghangat ya, kayak balsem, batiri dan sebagainya ya, DPU yang Anda punya penghangatnya ya. Mandi esok harinya setelah suhu badan kembali normal, jangan langsung mandi setelah dikerok. Nah kawan, Kibrit Mustafa, kalau sudah dikerok itu jangan dimandikan dulu, kalau bisa besok mandinya ya bisa. Karena apa? Karena itu si pori-pori yang bisa dibuka habis dikerok ya. Habis diklik itu seharusnya diwajibkan jangan mandi ya. Dan demikian cara kerokan yang baik dan benar. Itulah Kibrit Mustafa membahas mengenai kerokan supaya memahami kerokan dan kerikan ya kawan ya, supaya memahami dan tahu ya, supaya tahu sudah membagikan. Nah, kita lanjut manfaat kerokan. Ya, manfaat kerokan. Manfaatnya adalah sirkulasi jaringan lunak di bagian tubuh Anda dikerok akan terangsang dan aliran darah menjadi lancar. Selain itu, kerokan dipercaya dapat memperbaiki metabolisme dan membantu mengatasi peradangan yang sering menjadi pemicu beberapa penyakit tertentu. Setelah melakukan kerokan, area yang dikerok akan tampak merah, memar, kemerahan, dan status
area itu akan terasa lebih hangat dari bagian tubuh lainnya sehingga tubuh akan terasa lebih rileks. Metode ini relatif aman dilakukan karena belum pernah ditemukan adanya efek samping yang berbahaya. Meskipun memerlukan penelitian lebih lanjut, namun dari data yang ada, kerokan tidak hanya membantu mengusir masuk angin, tapi juga dipercaya dapat meredakan gejala beberapa penyakit. Seperti kerokan lebih efektif dalam mengatasi nyeri leher daripada bantal pemanas atau koyo yang diletakkan di belakang leher, itu nyeri leher. Sebelum membeli obat, Anda bisa melakukan kerokan di leher untuk meredakan rasa nyeri di leher, itu nyeri leher. Terus sakit kepala migrain, ini kepala ya. Anda bisa melakukan kerokan saat mengalami sakit kepala migrain. Penelitian menggunakan efektivitas metode ini tidak kalah ampuh dari mengonsumsi obat sakit kepala yang banyak dijual bebas di pasaran. Sakit kepala migrain itu dikerok. Pembengkakan payudara. Ibu menyusui sering mengalami pembengkakan payudara setelah persalinan. Ibu akan kesulitan untuk menyusui. Kerokan dianggap cukup efektif untuk membantu mengatasi masalah ini. Ini masalah ibu-ibu menyusui, pembengkakan payudara dikerok. Dan sindrom throat ya, kerokan dapat dikombinasikan dengan metode lain, misalnya akupuntur atau jarum, untuk membantu meredakan beberapa gejala sindrom throat seperti kedutan berulang, tics di wajah, serta gangguan pada tenggorokan dan suara. Sindrom Riemann-Bausch, kerokan bisa membantu meredakan gejala sindrom Riemann-Bausch, contohnya insomnia, kecemasan, mudah lelah, serta jantung berdebar-debar, hot flushes. Gejala ini sering muncul pada wanita yang mendekati masa menopause. Terus hepatitis B, kerokan bisa membantu meredakan gejala penyakit hepatitis B, contohnya peradangan pada liver, kerusakan pada liver, muncul jaringan parut dan liver, serta menurunkan kadar enzim liver. Selain itu, manfaat lain dari kerokan adalah mengatasi masuk angin, membuat pikiran menjadi lebih tenang, meningkatkan daya tahan tubuh, mempercepat proses pemulihan tubuh, membuat tubuh menjadi lebih rileks, memperlebar aliran pembuluh darah yang sempit, meningkatkan kadar endorfin, menghilangkan nyeri otot. Itulah kerokan itu kerasa sakit, tapi manfaatnya rileks sekali sesudah itu. Ya, tidak ngantuk dan udahnya enteng. Dan jangan lupa minum tolak angin obat ya sesudah dikerok. Meskipun tergolong aman, namun jika Anda memiliki gangguan pembekuan darah atau mengonsumsi obat pengencer darah, sebaiknya menghindari kerokan. Demikian juga bagi Anda yang baru saja menjadi prosedur operasi, disarankan untuk tidak melakukan kerokan. Sesudah operasi itu dan prosedur operasi itu disarankan tidak dikerok. Itu tidak boleh ya, disarankan. Hindari pula melakukan kerokan secara berlebihan karena berisiko menimbulkan luka. Hindari secara berlebihan kerokan. Dikit-dikit masuk angin kerok, dikit-dikit masuk angin kerok, itu lebih baik dihindarkan ya. Pastikan Anda menggunakan logam yang telah dibersihkan sebelumnya. Kerokan mudah dilakukan dengan berbagai manfaat bagi tubuh, namun masih perlu penelitian lebih lanjut untuk membuktikan efektivitasnya. Jika Anda memiliki kondisi kesehatan khusus atau timbul keluhan setelah kerokan, sebaiknya berkonsultasi ke dokter yang berlebihan. Ya, oke kawan, itulah kerokan ya. Ini kerokan seperti gambar segini nih ya, tuh kerokan. Ini mengikuti tulang rusuk dan tulang tengahnya dihindarkan dan ambil samping ya, ambil samping. Oke kawan, itulah membahas mengenai kerokan. Selanjutnya faktor kerokan ya kawan ya. Faktor kerokan bukti nyata dari rumus fisika nih. Tanpa disadari, ketika Anda melakukan kerokan, Anda sedang mempraktikkan rumus fisika Albert Einstein yang paling terkenal, yaitu E sama dengan mc2. Misalnya mc2 ini bisa di sini mc2 ya. Ini mc2. Sederhananya, rumus ini menjelaskan bagaimana energi itu bisa terbentuk dari pergeseran antar dua permukaan benda. Walaupun leluhur kita mungkin tidak berpikir secara ilmiah, itu ketika menemukan kesimpulan ini, kerokan itu benar-benar menjiwai prinsip ilmiah. Menggosokkan uang logam ke kulit secara berulang-ulang itu sebenarnya gerakan gesek yang mampu menciptakan energi di sini berupa panas. Jadi wajar jika setelah kerokan Anda merasa hangat.
masuk angin bukan terlalu banyak angin yang masuk dalam tubuh. Jadi kerokan sebenarnya tidak bisa mengusir angin. Nah, sebenarnya kerokan itu tidak bisa mengusir angin. Ada orang yang menyebutnya habis dikerokan itu anginnya hilang. Itu bohong itu kawan. Itu sebenarnya kerokan itu tidak bisa mengusir angin. Tidak bisa ya. Kesalahan umum metode penyembuhan kerokan ini berasal dari penyakit yang umumnya disebut masuk angin. Itu juga masih ambigu. Kehujanan, terlalu sering kena angin malam yang ingin atau menggigit di ruang ber-AC merupakan penyebab utama masuk angin. Kan tapi gejala masuk angin itu bukan karena anginnya yang masuk dalam tubuh udara ya, atau angin dingin itu justru membuat pembuluh darah di kulit menyempit sampai atau kurang oksigen atau yang tidak bisa bernafas. Ini yang menimbulkan masuk angin, rasa nyeri otot, mialgia dan pegal-pegal. Di samping pebaran udara dingin, kekurangan gerak sehingga pembuluh darah kaku dan tidak luas juga memiliki dampak yang sama. Oleh sebab itu gerakan mengerok atau menggaruk kulit itu bukannya mengusir atau mendorong angin keluar, tapi memperlebar pembuluh-pembuluh darah di permukaan kulit yang menyempit karena dingin. Itulah bukan kerokan itu mengusir angin ya kawan. Bekas kerokan yang semakin merah bukan tanda kalau sakit Anda lebih parah. Kebanyakan orang menyangka ini bahwa jika bekas kerokan Anda merah sekali, maka Anda telah masuk angin yang cukup parah. Mulai sekarang Anda harus buang jauh-jauh keyakinan tersebut. Kerokan pada dasarnya melakukan metode memperlebar pembuluh darah tepi yang menyempit atau menutup vasokonstriksi menjadi lebar. Vasodilatasi masih akan meninggalkan bekas merah di kulit. Bekas itu merupakan jejak pembuluh darah yang terbuka atau pecah seiring gesekan koin atau kerokan. Daerah tersebut akan diisi dengan aliran darah yang sebelumnya ditutup. Nah, itulah kawan ya. Sekian dulu pembahasan mengenai kerokan dan kerikan ya dari Kibut Mustafa. Semoga bermanfaat videonya ya. Buang terus videonya. Semoga lancar videonya ya. Semoga lancar videonya. Gambarnya kerokan tuh ya, kerokan merah, kerokan. Dan ini kerokan yang benar, ini kerokan yang benar nih ya, sejajar dengan tulang rusuk, tulang tengahnya dihindarkan ya kawan, tulang tengahnya dihindarkan. Nah, hasilnya kayak begini tuh ya kawan ya. Biar memahami mengenai dan membahas kerikan dan kerokan, sekali lagi Kibit Mustafa akan menjelaskan kerikan dan kerokan itu pengobatan alternatif untuk meredakan gejala masuk angin, flu, demam, dan pusing. Tidak membutuhkan waktu yang cukup lama. Semua penyakit tersebut akan hilang dari tubuhnya. Itulah kerikan. Kerokan ya, kalau bahasa kita manggil mah kerokan sih tubuh supaya enak enteng. Kerok itu sebenarnya diperbolehkan kerok ya. Dan sesudah dikerok itu kawan jangan mandi kalau bisa ya, besok pagi mandinya. Dan sekian dulu videonya dari Kibrit Mustafa, dan waktu Kibrit Mustafa akan membahas video yang lainnya ya kawan. Semoga bermanfaat videonya, untuk Anda. Dan satu pesan Kibrit Mustafa, bila mana ada pasien yang membutuhkan kerokan dan kerikan tapi tidak memberikan tarif, contohnya tidak memberikan uang dan kerok saja, inti utamanya sesudah kerokan harus minta air putih sama teh manis. Buat apa? Buat metabolisme daya tubuh yang tabibnya yang mau dikerok, supaya metabolisme dan tidak lemes bagi kita, bumerang bagi kita ya. Si pasien mah enak dikerok, yang kita pegangnya, yang megangnya itu lemes, tidak dikasih uang tarifnya. Mintalah air putih sama teh manis ke si pasien yang dikerok. Nah, sekian dulu dan terima kasih.